karena ini kita ngomongin makroekonomi dan ini hal yang sulit sebenarnya, gue berusaha untuk menyampaikan ini dengan cara yang paling sederhana dan paling bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nah, pembahasan kita sekarang ini nggak jauh-jauh dari Menteri Keuangan sensasional, Pak Purbaya ya. Orang yang menggantikan Ibu Sri Mulyani Indrawati, pemimpin dari sebuah institusi tempat gue mengabdi 10 tahun, dengan sepak terjang yang selalu jadi pembicaraan di mana-mana, bahkan di hari pertama dia menjabat gitu. Dan gak ada yang expect, soalnya beliau ketika ditunjuk itu nggak terlalu dikenal sama publik kan. Tapi ketika datang, wow, langsung banyak hal-hal yang terjadi. Salah satunya soal pemindahan kas negara 200 triliun ke Bank Himbara, yang ya melibatkan komentar seorang pengacara kondang bernama Hotman Paris. Kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan, semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Kan saya bilang, itu yang saya mau, sebagian rugi, sebagian untung. Kalau yang minjem kan untung, bunganya pelan-pelan pasti bunga pinjaman turun. Kalau yang punya uang, ya agak rugi, depositnya turun. Tapi akibatnya ya, kalau Anda punya uang lebih, bunganya turun kan, Anda nggak ragu untuk belanja kan. Kemarin bunganya misalnya tinggi 4, sekarang turun bawah ke bawah itu, wah gue belanja nggak apa-apa deh. Gitu. Oke, kita recall dikit Pak Purbaya ini. Waktu beliau menjabat kan banyak pertanyaan, ini siapa gitu. Dan biasanya Menteri Keuangan itu basic ilmu formalnya kan dari ekonomi ya. Nah ini dari ITB nih. Oke, dia bukan orang ekonomi tapi dia orang ITB, stay ITB pula. Dan di hari pertama beliau udah ngeluarin statement yang bikin banyak orang protes. Loh kok ngomong kayak gini Pak? Nah hari keduanya, oh saya salah ngomong. Udah, kayak gitu aja. Terus soal Instagram anak beliau yang sempat jadi sorotan juga. Terus udah, dia gitu loh, cowboy banget lah. Kan sempat ada demo yang protes minta beliau diganti. Ini orang belum seminggu udah diganti itu. Aduh, gue pikir juga nama Bu Sri Mulyani itu kan suka atau tidak besar banget dan kuat banget di sektor keuangan gitu ya. Salah satu Menteri Keuangan terlama di sejarah Indonesia gitu. Tapi ya untuk mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan kan kita nggak bisa cuma ngelihat ininya doang ya. Cuma ngelihat bagaimana urusan dia dengan media. Itu kita harus tahu policy makingnya kayak gimana, decision makingnya gimana, dan itulah tolak ukur bagaimana melihat kinerja atau performa dari seorang Menteri Keuangan. Nah, sampai di pembahasan pemindahan kas negara 200 triliun. Nah, ini menarik. Ini jelasin sedikit yang 200 triliun itu. Jadi ini penempatan kas negara dengan bunga rendah di bank komersial. Jadi ini bukan saya taruh dalam bentuk program pembangunan atau earmark ke suatu tujuan tertentu, bukan. Hanya taruh itu di perbankan. Jadi si Pak Purbaya ini melihat ada dana kas lebih negara yang quote-unquote ngedon atau nganggur di Bank Indonesia. Nah, gue coba cari tahu, awalnya pemberitaan pada bilang itu SAL dan silpa atau SAL gitu. Setelah gue tonton presentasinya, gue lihat siaran persnya, kayaknya sulit untuk disimpulkan kalau itu SAL atau silpa. Silpa itu, teman-teman buat yang nggak tahu, itu sisa lebih anggaran dalam 1 tahun APBN. Nah, SAL itu kumulasinya, misalnya dalam 5 tahun sisa lebihnya berapa itu disebut SAL, dalam 1 tahun itu silpa gitu ya. Kalau berlebih ya dimasukin ke kas negara, disimpan di Bank Indonesia. Pak Purbaya ngelihat, oh sayang nih uang segini cuma disimpan, sedangkan ekonomi ini butuh berputar gitu, ekonomi ini butuh tumbuh gitu loh. Anggaran itu harus dialokasikan untuk pertumbuhan sektor real dan lain sebagainya. Dan dia melihat ide di situ, oke deh, kalau daripada dana ini ngedon, gue pindahin aja ke Bank Himbara. 55 triliun di Mandiri, 55 di BNI dan BRI, di BTN 25 triliun dan di BSI 10 triliun. Gitu, secara aturan memang memungkinkan Menteri Keuangan mengambil keputusan itu. Bank Himbara itu apa? Itu bank plat merahnya pemerintah, teman-teman. Simpelnya seperti itulah ya, BNI, Mandiri, BRI, BTN, dan lain sebagainya. Dan keputusan memindahkan uang ini itu punya domino effect luar biasa sekali, nggak sekedar mindahin. Salah satunya adalah bunga deposito. Nah, disinilah Pak Hotman Paris masuk. 200 triliun yang dimasukkan ke bank pemerintah berakibat bunga bank menjadi turun. Penghasilan Anda dari deposito dan buku tabungan jadi berkurang. Itulah akibat dicairkannya 200 triliun untuk bank-bank pemerintah. Jadi Pak Hotman Paris bikin video dan protes dia, kenapa bunga deposito itu nggak naik, kenapa malah turun, ini kita yang pegang duit banyak dan simpan deposito rugi dong gitu kan. Nah, dibalaslah Pak Menteri. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan.
Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana Ferry Irwandi menerapkan secara terang-terangan fakta-fakta terbaru yang terkait dengan penjabat-penjabat di negara kita ini. Tentunya salah satu orang yang jujur adalah Ferry Irwandi ini, dan sudah diungkap dialah orang-orang yang benar menelusuri secara detail tentang fakta-fakta terbaru di politik di negara kita ini, ya tentunya seperti begitu. Nah, dalam penjelasannya tersebut dia mengatakan hal-hal yang terkait mengenai tentang Purbaya ini atau Menteri Keuangan Purbaya ini yang menggantikan Ibu Sri Mulyani. Tentunya dalam hal-hal fakta-fakta tersebut dia memberikan penjelasan lebih detail mengenai tentang penjabat di negara kita ini yang ternyata terkait dengan pendukungnya Bapak Jokowi ini, atau bisa disebut bagian dari geng Solo ya. Karena kita tahu bahwa Menko ini dulunya pernah menyombongkan diri ketika dia baru saja diangkat, belum 24 jam, tapi dia sudah menyombongkan diri serta merendahkan masyarakat ya, seperti begitu. Nah, tentu dalam hal itu banyak masyarakat yang tidak suka dengan dia. Ya, salah satunya Ferry memberikan pernyataan-pernyataan lebih jelas dalam perkataan-perkataan tersebut yang mengenai tentang Menko Keuangan ini atau Purbaya ini. Ya, dalam hal tersebut memberikan pernyataan yang lebih jelas tentang penting-penting di negara kita ini, karena pada dasarnya ketika di Indonesia kita ini ketika sudah menjabat atau menduduki jabatan yang lebih tinggi ya, pada dasarnya orang-orang pada sombong ya, seperti begitu. Mereka lupa akan perjuangan mereka pada awal ternyata tidak semudah itu, atau ibaratnya mereka pernah di posisi seperti masyarakat. Tapi ketika mereka sudah menjadi jabatan tinggi, otomatis mereka melupakan hal tersebut bahwa mereka dulunya pernah sama setara dengan masyarakat ya, tentunya seperti begitu. Tapi karena jati diri mereka pada saatnya sudah sombong ya, otomatis mereka lupa akan hal yang sudah mereka lalui selama mereka sebelum menjadi penjabat ya, ibaratnya seperti begitu. Namun hal tersebut membuat banyak netizen tidak suka dengan Purbaya dulunya, seperti begitu, karena dari kata-katanya ini sekedar membuat masyarakat tidak suka ya. Akhirnya Ferry memberikan pernyataan jelas fakta-fakta mengenai tentang Menko ini ya, atau Purbaya ini. Nah, banyak juga komentar-komentar masyarakat yang memang memberikan tanggapan menohok kepada Purbaya ini karena terkait dari katakannya itu seakan-akan merendahkan masyarakat, tapi saat ini dia juga sudah memberikan yang tepat, yaitu membuka lowongan banyak ya, yang sudah dia edarkan lowongan-lowongan yang memang untuk meluaskan negara kita atau para penerus-penerus sebelumnya agar bisa menjadi penerus yang lebih baik, adil, jujur ya, untuk memajukan negara kita ya. Tentunya untuk memajukan negara kita ini ya, kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang baik ya, karena tidak banyak orang-orang jujur di negara kita ini ya. Pada dasarnya banyak orang-orang korupsi ya, atau koruptor yang begitu. Nah, salah satunya orang yang memang benar-benar memberikan fakta-fakta detail tentang politik di negara kita ini ya, salah satunya Ferry Irwandi ini ya, karena pada dasarnya dia orang jujur yang memberikan fakta dan bisa menelusuri sedetail-detail mungkin ya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia mendukung Ferry ini karena dia membuka kejahatan demi bangsa supaya negara kita ini semakin menjadi negara maju, negara yang seutuhnya menjadi negara hukum gitu ya. Banyak netizen yang mau supaya Ferry Irwandi ini segera membongkar satu persatu dalang di balik apapun yang terjadi di politik kita ini atau di negara kita ini, karena ketika tidak ada orang jujur yang memberikan fakta sedetail mungkin mengenai tentang politik di negara kita ini ya, tidak akan pernah terbongkar begitu ya, karena memang pada dasarnya tidak ada orang yang mau menghabiskan atau meluangkan waktu
mereka ya begitu. Tapi salah satunya Ferry Irwandi ini memberikan fakta-fakta serta menelusurinya sendiri dan membukakan suara untuk memberikan yang terbaik supaya negara kita semakin maju ya. Ibaratnya dengan begitu dia memberikan diri, memberikan fakta yang lebih detail apapun itu baik benarnya dia membongkar ya seperti begitu. Ya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia mendukung terus Ferry Irwandi ini karena tidak jarang orang jujur ya. Teman-teman, dalam klip video tersebut tentu teman-teman bisa menyingkapi dan menontonnya. Coba berikan tanggapan di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyingkapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Ya tentunya seperti begitu ya. Terima kasih teman-teman. NKRI.